Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai dengan video yang saya upload, dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ya, nah itu Bu. Jadi Anda tuh nggak tahu apa-apa tentang Islam. Ya, kalau Anda tahu tentang Islam, Anda tidak mungkin mualaf. Karena di dalam Quran, Isa Al-Masih merupakan keponakan Musa dan Harun. Ibunya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Di dalam sudah ada perbedaan Kristen, ralat-ralat, bukan cuma orang Kristen, sejarawan yang memusuhi orang Kristen, yang netral, bilang kita semuanya disalib. Cuman kalian disalib, gitu kan? Kita punya catatan dari Oke, saya ralat. Yesus itu disalib. Kita punya catatan dari Flavius Josephus, kita punya catatan dari Tacitus. Oke, saya ini mau nanya dulu, jangan dulu. Saya nggak butuh catatan dulu. Kan ceritanya ini kamu yang menjelaskan. Kita yang bertanya, kamu yang jelasin. Saya cuma gini. Oke, Yesus itu disalib. Nah, terus penyaliban itu kan menurut pemahaman Kristen, ini kan Kristen kan, katanya disalib itu adalah untuk penebus dosa. Menebus kan? Manusia. Aduh. Ya, penebus dosa manusia atau menebus manusia? Manusia yang berdosa. Oke, menebus manusia. Jadi yang ditebus Yesus itu apakah manusia yang dahulu atau manusia yang sekarang? Semua yang percaya. Manusia. Bapak baca semua yang percaya 18 sampai 20. Iya, yang nggak percaya kamu nggak kebagian. Kalau saya gitu ya. Kalau kita debatnya lintas agama, tentu kan di situ kan memakai logika, dan pokoknya dijawab aja. Saya nggak banyak sanggahan. Oke, gimana kalau saya kasih Pak? Saya kasih bahwa di Quran Anda, di tafsir Anda mengatakan jangan dulu Pak Duran. Biar dulu Pak Hakim Pak Hika kan. Ya. Untuk manusia yang sebelumnya atau yang sesudahnya atau yang percaya doang? Semua yang mau percaya, kebagian kamu, yang tidak percaya kamu masuk neraka. Oh, jadi intinya sebentar, kamu dikasih kesempatan tapi kamu nggak nerima, kamu masuk neraka. Udah. Ya, suaraku kecil banget ya, jadi nggak denger ya? Iya, suara Bu Sophie kecil. Bila mana saya nggak percaya Yesus itu disalib, maka saya masuk neraka begitu. Sebentar. Bukan begitu. Jadi saya Bu Sophie mau menjelaskan menjadi manusia. Para nabi dan orang-orang percaya itu, mereka itu beriman akan Mesias yang akan datang menjadi penebus dosa. Orang Yahudi bertuh cara mikirnya ya. Ya, saya itu nggak punya anak, nggak punya ibu juga kan? Anak nggak punya ayah, nggak punya ibu kan? Assalamualaikum. Kalau siapa yang bukan gini Pak. Pak, gini dengerin, makanya Bu Sophie ngomong. Orang Israel ketika mendengar Yesus mengaku sebagai anak Allah, mereka itu nggak mikir itu lahir dari secara genetik, biologis, tidak. Itu hanya orang-orang bodoh yang berpikir seperti itu. Jadi dia bilang, oh emang Allah itu melahirkan, punya anak. Nggak begitu mereka pikirnya. Itu pemikiran bodoh. Orang Israel langsung tahu, anak Allah itu adalah yang keluar dari Allah, Allah sendiri. Gitu mereka ngerti. Gitu. Jadi kita sekarang udah meluas pembahasannya dari Yesus ke Mesias ke Allah, gitu kan? Setuju kan? Enggak, Yesus itu Allah. Hanya begini, Pak, Pak, dengerin saya dong. Saya mau nanya dulu dari saya. Kamu dengerin supaya kamu ngerti. Tadi Bu Sophie ngomong kamu nggak ngerti karena kamu nggak dengerin. Dengerin saya Pak. Halo, selamat siang menjelang sore. Ada istilah Allah. Pak, gampang Pak. Terima kasih sudah diangkat-angkat ini hostnya. Thank you. Sebentar. Kamu mau apa, Pak Gah? Kamu mau pengen sebentar, saya mau jawab. Silakan, Bu. Gampang Pak membuktikan Saya mau dengar saja ini masalah konten apa ini tadi.
Saya istilahnya nggak menanyakan pembuktian disalib atau enggak. Saya cuma mau nanya, berarti kita sekarang Saya belum jawab kok, Bapak sudah tahu. Saya aja belum ngomong. Saya ini baru mau ngomong, dengerin saya. Assalamualaikum, salam buat semua. Aduh. Tunggu ya, biar dulu nih Bu apa dulu sama Bu Sofi sama El Hikam dulu ya, bentar ya. Terima kasih, Cah. Silakan. Bapak tahu nggak arti nama Yeshua? Yeshua itu artinya Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan atau Yahweh juru selamat. Dan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maryam, dia mengatakan namai anak itu Yeshua. Nggak boleh namanya Abdul, apalagi Bambang, apalagi Joko. Ya, sebentar, saya belum selesai, jangan oke dulu. Di dalam Quranmu tuh hanya 2 anak yang dinamai sebelum dia lahir. Yang pertama, Allah mengutus ke malaikat si Jibril ini kepada Zakaria untuk menamai anak itu Yahya, dan kedua dia mengutus kepada Maryam untuk menamai anak itu Isa Al-Masih. Kalau saya tanya arti Isa Al-Masih, nggak ada yang tahu, Pak. Isa Al-Masih itu tidak ada yang tahu dalam bahasa Arab. Tapi Yeshua itu artinya juru selamat, Yahweh Tuhan juru selamatku, itu arti namanya. Dan dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baca apa? Yesus 3 kali di dalam Alkitab menubuatkan kematiannya sendiri. Dia berkata, nanti aku akan masuk Yerusalem, aku akan menderita, dianiaya, mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. 3 kali dia ngomong begitu, Pak. Ya. Dan itu semua merupakan penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Kalau Isa apa? Nggak ada artinya Isa itu. Ya. Al-Masih, saya tanya Bapak, tahu nggak kenapa namanya Al-Masih gelarnya? Gak ada yang tahu. Al-Masih coba apa artinya? Isa, Bapak tahu nggak artinya Isa? Kakak kalau ngomong pakai dalil, pakai textbooknya, kenapa disebut begini? Kakak sebutkan dong. Kitabnya kitab apa, ayat-ayat berapa, begitu. Jadi jelas keilmuan kakak. Keilmuan kakak ini biar jelas. Kenapa malaikat Jibril datang kepada Maryam namai anak itu Isa Al-Masih, bukan Bambang ataupun Joko? Bapak tahu arti namanya apa? Betul ya Mbak. Kan Mbak tadi kan nanya sama saya, Al-Masih itu artinya apa? Iya, Isa Al-Masih artinya apa, Pak? Isa artinya apa? Al-Masih artinya apa? Al-Masih itu nih, Mbak. Al-Masih itu kan diambil dari kata mashu. Kalau masih itu jadi isim fa'il, ya maknanya itu yang mengusap. Artinya kan Nabi Isa ini itu Isa Allah. Bentar dulu kan Isa Al-Masih ini. Bentar dulu. Isa Al-Masih ini sesuai dengan waktu di zaman itu adalah waktu Isa artinya apa, Pak? Isa, nama Isa artinya apa? Nah, kalau Isa saya itu hanya nama. Jadi itu hanya nama seseorang. Kata Ahmad orang Syria itu Isa itu namanya apa? Mbak Kos itu Isa itu namanya apa? Ya Isa itu dia bilang kepada Maryam, jangan namanya itu Bambang apalagi Joko, nggak boleh. Namanya harus Isa Al-Masih. Itu ada artinya. Pengusap berkaki datar. Jadi kalau kita menanyakan nama orang, ya nggak terlepas dari satu. Kalau nggak ada artinya, dia nggak perlu nyuruh malaikat Jibril datang jauh-jauh kasih nama anakku Isa. Nggak perlu, Pak. Ngapain? Nggak perlu. Jadi begini, seorang kakek kadang dia mau namain cucunya, dia datang jauh-jauh juga. Perlu biar orang tuanya itu kasih sesuai itunya, sesuai dengan kehendak kakeknya. Cucunya itu ada artinya apa tidak? Saya tanya. Ada artinya atau tidak? Kadang nama itu nggak ada artinya, kadang ada artinya. pasti ada, karena pakai itu khusus. Oke, jadi kan udah tadi. Intinya saya kan, tanya, Pak, jadi bentar. nama Isa Al-Masih dan Yahya, Bapak tahu nggak artinya apa? Kalau Isanya saya nggak tahu artinya, cuma nama seseorang aja. Ya karena Isa itu nggak ada, Pak. Isa itu bahasa Arab, namanya tuh Yeshua. Namanya itu adalah Yeshua Hamasyah atau Yesus Kristus. Itu namanya. Bu Sofi adalah Yahweh Shua, Yahweh juru Kok bisa Yesus Kristus, Kak? Kan Mbak Sofi yang ngomong. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Mbak Sofi Ngomong pakai dalil, Mbak. Pakai teks tuh. Si kakak ini ngomong pakai dalil, pakai teks dulu. Kita kan tadi di room ini udah sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda kan? Itu artinya air mani kuda. Bentar dulu. Berbeda kan? Tadi kan pada jadi nggak mungkin Isa sama dengan Yesus. Pak, dengar saya, Pak. Isa itu artinya air mani kuda. Al-Masih tadi Bapak bilang pengusap berkaki datar. Itu arti kata Al-Masih. Oke, Isa air mani kuda dari bahasa Yeshua. Apa ini? Pengusap berkaki datar. Jadi Apa yang diusap? Pengusap itu tukang pijet, Pak. Istri saya sering usap-usap tukang pijet. Apa datanya? Cepet loh. Datanya mana? Bapak Iya, sebutin datanya, Kak. Tanya orang Sebutkan aja, Kak. Aku udah tanya Kakak sama kalau orang ngomong pakai Arab, data. si Ahmad, Ini begini loh. Ini Ahmad, begini loh, Kak. orang Suria itu. Kalau kakak ini membenarkan Yesus sebagai Tuhan, sebut begitu. ayatnya, ayat berapa, surat berapa, begitu dong. Jadi kan Sudah kita ngerti banyak. gitu loh. Ini kita terangin loh. Ini sebenarnya tuh Yesus itu Tuhan. Ini ayatnya. Sebenarnya Yesus Tuhan. Tadi Bu Ini Sofi ayatnya gitu udah loh. Jadi, jelasin ayatnya. Pak Erben mengatakan malaikat berkata hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah disebutkan juga tadi malaikat Gabriel berkata hari ini lahir bagimu Kristus Tuhan. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Aduh. Nah, sebutkan ayatnya Kak, biar dicari sama kita gitu. Jadi kita paham. Minta ampun kalian nih. Sebutkan ayatnya. Kan gitu. Di surat berapa Lukas kan kayak 2 gitu, Kak? ayat 11. Kita lanjutin Itu dulu bukan diskusinya surat, tadi itu. emang Quran. Kita lanjutin dulu Lukas diskusi yang tadi. 2 ayat 11. Jadi kita Boleh paham masuk. gitu. Kalau ngomong pakai data, pakai dalil Kak. Jadi kan enak kalau kita ngedengerinnya. Aduh sudah, Lukas 2 ayat 11. Kalian tuh kan telinganya dibuka. juga umi. Kalau Bu Sofi udah kasih tahu ayat, kalian buka. Jangan udah dikasih tahu mana datanya, disuruh buka. Mana datanya. Nggak nyambung dibuka. Kalau misalkan udah dikasih data nih, langsung dibuka. Oh ya ini, udah. Kalau udah dikasih data, mana datanya? Dikasih data, mana datanya? Nggak akan nyambung gitu loh. Coba buka datanya. Itu tadi Bu Sofi, tadi kan udah kasih data. Coba buka. Sabtul. Siapa sih namanya? Saiful. Masih lah butuh. Coba buka. Ada yang buka nggak? Bisa buka nggak? Bisa yang umi. Orang Kristen kita tahu Kak arti nama Yesua. Lah, disuruh buka data dia kabur. Kan aneh kan? Ini aku kasih ya. Tafsir Ibn Asyur, At-Tahrir wa At-Tanwir. Di situ ada arti nama Isa. Artinya adalah air mani kuda. Halaman, saya kasih halamannya ya. Sebentar. Nanti saya terjemahkan deh, ini ada bahasa Arabnya ya. Isa dan Yeshua itu berbeda ya. Yeshua itu artinya adalah Tuhan juru selamatku. Isa itu kebalikan dari Yeshua. Suaranya Bu Sofi kecil banget suaranya. Nggak kedengaran Bu Sofi. Iya, ini udah sampai gua telan ini HP-nya nih. Isa itu artinya damahum. Apa itu damahum dalam bahasa Arab? Artinya adalah, ini ada baca ini. Nanti aku ini apa namanya aku terjemahin ya. Ini soalnya bahasa Arab semua ini. Artinya adalah water atau semen of a stallion, artinya air mani kuda dalam bahasa Arabnya. Nanti Tadi bagus suaranya. Iya. Elsa, sinyal kamu dibenerin dulu Elsa. Kalau kamu pengen nanya. Udah bisa belum? Yang betul nih sinyalnya kok gini. Kamu cari ke tempat. Udah kayaknya Kak. Udah silakan. Dari tadi udah kabur-kaburan nggak masuk. Oke Kak, oke. Tadi Kak Bu Sofiatul ngejelasin soal itu ya, arti dari Al-Masih ya Bu ya. Halo. Monitor Bu Sofiatul, Kak Ahyo bisa dijawab. Ini keluarga mualaf ini Kak, biar mereka kurang paham tentang agama Kristen. Al-Masih itu artinya apa? Aku tanya. Enggak, tadi menurut Kristen Al-Masih artinya apa Kak? Nggak bilang apa? Kuda? Dari kuda apa tadi? Oh bukan Kak, bukan. Nih ya, kalau mereka percayanya Al-Masih itu pengusap. Ada juga yang kakinya datar. Itu Ini loh, Al-Masih. Ini Kalau aku Isa, kasih tahu kalian ya. Isanya. Aku kasih tahu kalian. Sebentar, ini suaraku kedengeran jelas nggak? Ya ini udah bagus. Oke. Di dalam Quran itu hanya ada dua, si Allah itu menyuruh si Jibril datang sebelum anak itu lahir. Pertama, kalian baca surah Al-Imran. Ayat 39. Dia datang kepada Zakaria untuk menamai anak yang akan dilahirkannya itu Yahya. Yang kedua, dia menyuruh si Jibril ini datang kepada Maryam untuk menamai anak itu Isa Al-Masih. Gak boleh namanya Joko. Gak boleh namanya Bambang Gentolet. Ya. Mana tadi ayatnya di Al-Imran berapa Kak? Aduh. Mampus. Nggak apa-apa. Kalau ngomong sama si Muslim. Katanya kami Islam, jutaan Islam di seluruh Indonesia hafal Quran. Aduh, mampus lah gua. Biar ini Bu Sofi, biar mereka tuh kembali ke jalan Tuhan lagi Bu. Ini kan dibilang dari kan mualaf. Ya biar mereka paham tentang kekristenan Bu. Biar kita buka Bu ya. Kita banyak sabar ya. Bu Sofi, kalau Bu Sofi maaf. Katanya kan Yesus itu dari Yerusalem ya, dari Israel ya. Kenapa di Israel malah minim sekali agama Kristen? Kenapa Bu? Kira-kira seharusnya lebih mayoritas dong seperti Islam di Arab Saudi. Nah, kamu nggak tahu sejarah itu. Ya makanya bukan saya sejarahnya kan ibu paling tahu. Sana dulu. Saya mau jangan kemana-mana. Enggak, tadi kan masih masalah kelahiran Yesus di Yerusalem bukan? Lari-lari dulu. Kita baca ayat 39. Sebentar aja ngomong, nggak lama kok Ica. Boleh sebentar, nanti habis Opa ngomong, Opa turun. Boleh? Boleh apa? Buat sahabat semuanya yang di atas, Opa dari kisaran asahan ya. Cuman tergelitik aja bahasa dari topik ya Allah beragama Islam ya. Nah, jadi Opa mau menjelaskan sedikit supaya kita tidak berdebat kusir. Jadi debat kusir itu kurang baik. Debat untuk menguatkan iman itu lebih baik kan begitu. Nah, itu baru namanya lintas ya. Nah, sekarang Opa mau jelaskan, setelah Opa jelaskan ini nanti Opa mau diturunin juga nggak apa-apa. Nah, Allah itu adalah sebuah keyakinan.
yang sebutan keyakinan itu kepada yang menciptakan siapapun itu ditentukan oleh keyakinan masing-masing. Beragama dengan asal mula kata agama, berarti agama itu bisa dikatakan sebuah aturan supaya tidak kacau balau. Islam itu merupakan satu bahasa Arab yang artinya keyakinan, kepercayaan, selamat, ya. Aslamu, selamat. Nah, jadi sekarang Allah beragama Islam. Nah, sekarang kalimat ini sebenarnya tidak perlu ditambah tanda tanya, malah dikatakan dalam bahasa ini sangat tepat sekali. Bagi orang yang meyakini adanya Tuhan, itulah orang yang selamat dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Seperti di Nasrani sendiri, ada kasih pada diri, ada kasih kepada sesama, ada kasih kepada Tuhan. Kan, nah sekarang jangan kita ribut dengan konteks bahasa yang sekarang bertaburan bahasa-bahasa di Google yang bisa di-searching. Ada orang yang melakukan pemalsuan, ada orang yang melakukan penyesatan, baik dari agama Kristen, baik dari agama Muslim sendiri. Hati-hati di dalam menukil, ya. Jadi sekarang yang dikuatkan, wahai sahabatku, wahai saudaraku yang hidup, yakini Anda bisa hidup dan yakini Anda bisa mati. Tidak ada satupun perbedaan dalam hidup ini, wahai sahabatku. Tidak ada perbedaan kematian. Ketika Anda sebagai seorang agama apapun, ketika hidup, Anda bisa mendengar, Anda bisa melihat, Anda bisa bernapas, Anda bisa bergerak, Anda bisa berjalan. Kematian sekarang gini aja Pak Opa, maaf saya minta maaf. Tausiahnya Bapak di masjid aja, Pak. Iya, kalau Bapak ini loh Pak. Opa, minta tolong aku. Tausiahnya di masjid aja, Pak. Nah, saya begini Opa. Kalau Opa mau takiyah di room Islam, nah gimana gini? Saya universal. Opa dengar dulu, Opa, aku menghargai Opa di sini. Siap. Apa saya bilang gitu? Opa buka room. Opa jelaskan Allah itu bukan beragama Allah itu beragama Islam ya saudara-saudaraku. Nah, kasih tahu. Nah, setelah itu, kalau misalkan ini kan di sini kan ada ayatnya. Ini iman, lintas iman itu bukan kita ibaratkan kita itu, oh ini kita bertakiyah di sini, enggak. Lintas iman berbeda, makanya saya bilang sharing firman artinya kita membuka room, kita men-sharingkan firman ibaratkan takiyah Opa. Tetapi lintas iman kita kita meluruskan ajaran, bukan meluruskan, ibaratkan seperti ini. Dari Opa minta tolong gini. Jadi bukan ini jadi aduh Opa berisik banget. Nah, ibaratkan seperti ini Opa. Kalau Opa mau bertakiyah, Opa buka room. Saudara-saudariku di dalam keimanku Islam, Allah itu beragama Islam. Jelaskan. Itu namanya sharing firman kalau di kami. Tetapi kalau lintas iman meluruskan. Nah, kenapa saya bikin Allah beragama Islam? Karena memang ada ayatnya dan orang juga sudah ada beberapa muslim menyatakan memang Allah itu beragama Islam. Ya udah, ini kan tertarik dong. Makanya ini namanya diskusi. Kalau mau bertakiyah, buka room sendiri. Begitu Opa. Kalau apa mau ibaratnya gini, Opa. Nanti Pak Opa begini Opa, ibaratnya kan seperti ini Opa. Ibaratkan Opa pengen menguatkan iman Opa. Aku suka begini, senang biar paham mereka. Nah, ibaratnya gini Opa. Opa pengen kuat lintas iman ini, pengen menguatkan iman. Kuatkan iman saudara Opa. Jangan kami. Kalau kami di sini diskusi dua lintas iman dua arah. Nah, kalau memang Allah itu beragama Islam, Opa buka room. Ini kan teman-teman minta tolong nanti Opa buka room, kalian datang ke roomnya dia ya, supaya dia bisa menjelaskan Allah itu beragama Islam ya teman-teman ya. Minta tolong ya, nanti ke room Opa ya. Nah, kalau nggak follow Opa atau teman-teman yang di atas di sini minta follow ya. Nah, jadi kalau misalkan Opa mau bertakiyah, takiyah aja nggak masalah. Silakan Opa takiyah. Nah, tetapi kalau di sini Opa mau Ica. Itu kan temanya Allah beragama Islam. Nah, di ayat mana Ica? Nah, di situ namanya diskusi. Ayat ini Pak, di Muhammad ayat 7. Ica. Ya, boleh sebut ya. Opa itu melihat bahasa, kata-kata yang diciptakan. Opa tidak melihat dari segi kitab dulu ya. Opa tidak bisa tidak melihat dari segi. Di sini deh Opa, nanti aja deh Pak. Sini tanya Bukan maaf ya Opa ya. Dulu saya jelasin Allah itu. Cari dulu yang mana? Silakan Elsa. Kelamaan nanti kita teman-teman, kita mau diskusi di sini bukan mau ini. Silakan. Iya, makasih Ica. Sebenarnya sih saya nggak mau berdebat ya, maksudnya ilmu saya dibanding Bu ini jauh sangat jauh. Makanya saya mau bertanya sama Kak Bu siapa tadi? Bu Sofi. Bu Sofia, Bu Sofiatul ya. Gimana tadi Bu? Bu Sofi 39. Ya, di dalam Quran surah 3 ayat 39 dan juga surah 3 ayat 45. Itu Allah mengutus malaikat Jibril jauh-jauh perjalanan 50.000 tahun, itu belum PP, baru turun dari langit ke-7 ke langit pertama, untuk memberitahu satu kepada Zakaria, anak yang akan dilahirkan nanti harus kamu kasih nama Yahya, dan satu lagi kepada Maryam, anak itu harus namanya Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, arti nama Yahya dan Isa Al-Masih itu apa?
Kan saya tadi nggak menanyakan itu, saya tadi nanya ke Bu Sofiatul tentang masalah Yesus itu. Kalau kan saya bilang saya nggak tahu soal, saya mualaf Bu. Jadi nggak kurang tahu yang belum ke sana ininya. Cuma bisa nggak Bu Sofiatul menjelaskan yang tadi? Kalau memang Yesus itu dari Yesus. Saya jelaskan ya. Oke, siap ya. Makasih Bu Sofi. Kenapa namanya Yahya? Kamu baca surah Al-An'am, surah 6 ayat 85, surah binatang ternak ayat 85. Di situ ada 4 nama, Yahya, Isa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, keempat-empatnya orang yang soleh. Kamu tahu nggak arti nama-nama 4 ini? Pasti nggak tahu, saya kasih tahu. Makanya kamu mualaf, ya. Kalau kamu tahu nggak mualaf. Yang pertama saya kasih tahu, keempat nama yang disebutkan di surah 6 ayat 85 itu adalah nama-nama teoforik. Nama teoforik itu artinya nama yang mengandung nama sesembahannya di dalam namanya. Contoh, saya kasih tahu Anda, Yeshua. Saya kasih tahu aja 4 nama itu ya. Zakaria. Zakaria itu artinya adalah Yahweh remembers me atau Yahweh mengingatku. Zakar. Ini menurut bahasa apa, Bu? Maaf. Ini menurut artinya dari bahasa apa? Saya tanya, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu orang mana? Arab? Pantas kamu mualaf. Pantas kamu mualaf. Aduh, ya ampun, Masya Allah. Yahya Zakaria. Aduh, diparah nih. Pantas kamu mualaf. Ya, enggak usah banyak ini, kakak jelasin aja. Kan saya mualaf, saya nggak tahu. Aku prihatin loh ini. Aduh, Pak Pendeta, tolong. Yahya Zakaria, Ilyas orang Arab. Bu Sofi, saya dari tadi kan nanya yang soal Yesus dari Israel. Kenapa Israel tidak mayoritas beragama Kristen? Kenapa jadi kayak Yahya, Zakaria dan Isa? Oke. Aku jelaskan dulu, Ica. Saya cuma mau saya nggak mau penerangan masalah yang lain, cuma masalah itu doang. Saya penasaran gitu, maksudnya. Sebentar, mayoritas. Sebentar ya Elsa, biar dijelasin ya Elsa. Silakan Bu Sofi. Aduh, pantas mualaf. Oke. Maksudnya Bu Sofi nggak usah jelasin yang lain-lain. Saya cuma mau penjelasan yang itu doang. Nanti pertanyaan itu akan dijelaskan ke Elsa. Sabar. Mending begini ya, Bu Sofi, mending begini sih ya Bu Sofi, mending tanya kenapa dia bisa dimualaf itu dulu. Enggak, Tanya aku dulu. tahu itu urusannya. Ya, aku jelaskan dulu. Surah 6 ayat 85. Surah 6 ayat 85 itu adalah nama-nama teoforik. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me. Ya, Zakaria itu adalah imam besar keturunan Harun. Ya. Itu adalah bangsa Israel dari suku Lewi. Ya, Zakaria itu menjadi bahasa Arabnya zikir, artinya mengingat. Ya, zakar atau zikir itu artinya pengingat. Ya. Yahya itu nama aslinya adalah Yohanan, yang dimaksud di dalam Yahya di dalam Qur'anmu itu adalah Yahya Pembaptis. Ya, atau Yohanes Pembaptis itu nama aslinya adalah Yohanan. Artinya adalah Yahweh is gracious to me. Sebentar, kalian kalau jelasin itu diam dulu. Jengkel gua, udah goblok dikasih tahu masih aja nerocos. Sabar Bu, sabar. Kalian, saya tanya suruh jelasin nggak bisa, saya jelasin nerocos. Dengerin kalau dijelasin itu. Lalu kalian cek apakah yang saya omong itu betul apa enggak. Heran saya sama kalian. Ya, Yohanan itu artinya adalah Yahweh is gracious to me atau Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Yahweh itu adalah nama sembahan Tuhan Israel, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Isa itu enggak ada artinya. Dalam bahasa Arab Isa itu artinya air mani kuda. Tetapi Yeshua namanya itu berarti Yahweh Shua atau Yahweh juru selamatku. Yahweh yang menyelamatkanku. Yahweh itu nama Allah, nama Tuhan kami yang kami sembah di dalam Alkitab kami. Yod He Vav He, ya. Atau yang kita sebut dengan 4 huruf suci atau tetragramaton. Elias itu adalah Nabi Elia di dalam Alkitab kami yang artinya adalah Yahweh adalah Allahku. Ya, itu arti namanya. Nah, contoh nama teoforik lainnya, Abdullah itu memasukkan nama dewalah, artinya adalah hambanya dewalah. Abdul Alat, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Ya, itu adalah nama dewa-dewa berhala. Itu nama teoforik. Ya, Ramses itu artinya anaknya dewara, itu nama teoforik. Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama-nama teoforik, itu nama dewa-dewa Babel. Nah, jadi kalau kita lihat dari nama teoforik di dalam Alkitab, di dalam Qur'anmu, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, tidak mungkin nabi ini menyembah dewa yang bernama Allah. Kenapa? Karena di dalam Qur'anmu sendiri yang memberikan nama itu ya Allah. Yang mendatang kepada Zakaria, memberikan anak namanya Yohanan atau Yahya. Dan datang kepada Maryam, anakmu jangan namanya Bambang Gentolet ya. Jangan kau namain itu si Joko. Jangan kau kasih salah nama. Namanya Yeshua. Dengan jelas malaikat Gabriel berkata, namai anak itu Yeshua. Gelarnya Al-Masih atau Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Di dalam Qur'anmu di surah 3 ayat 45 juga salah. Mengatakan namanya adalah Isa Al-Masih. Al-Masih itu bukan nama, tapi gelar. Ya, makanya Yesus di dalam Alkitab berkata, menurut kamu aku ini siapa? Lalu muridnya berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, nah itu Bu. Jadi Anda tuh nggak tahu apa-apa tentang Islam. Ya, kalau Anda tahu tentang Islam, Anda tidak mungkin mualaf. Karena di dalam Quran Isa Al-Masih merupakan keponakan Musa dan Harun. Ibunya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Di dalam Alkitab kami, Oke, Bu Sofi, maaf. Bu Sofi, maaf. Satu menit. Tadi kan Yesus, kenapa jadi Yesus ya?
Iya, itu kan Halo, Bu. kami ditulis dalam bahasa Yunani, Bu. Namanya Yesus. Aslinya bahasa Yunani ya? Bukan bahasa Haha. Ibrani, Bu. Yesus itu orang Iya, kenapa? Oke. Israel. Yang sepadan dengan kata Yeshua di dalam bahasa. Makanya bahasa Arabnya orang Arab, kalau ibu ke Arab sekarang, orang Arab Kristen itu menyebutnya Yeshua Al-Masih. Yeshua Al-Masih, bukan Isa. Kita nggak kenal Isa. Ya, Bu, kalau nggak kenal Isa, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? ya karena gereja Isa Al-Masih itu nggak ngerti apa-apa tentang Isa. Isa di Oh, dalam berarti Quran mereka nggak ngerti tentang pembangunan gereja itu ya, Bu ya? nggak ngerti. Oh, pantes. Isa Oke, itu udah keponakan terjawab, Musa dan Bu. Harun. Di dalam Oh. Quranmu, Isa itu anaknya si Maryam. Maryam ini saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Nah, Imron di dalam Alkitab kalau ibu baca di Bilangan 29, Imron ini punya 3 anak, yaitu Miriam, Musa, dan Harun. Tapi Miriam ini seorang nabi yang tidak menikah. Dan Miriam, saudara perempuan Harun anaknya Imron, itu 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus, sebelum Maryam, ibu Yesus itu lahir. Ngerti kamu? Enggak, kenapa? Berarti yang salah yang bangun gereja itu ya, Bu? Berarti mereka nggak tahu sejarah ya? Yang Nggak bikin tahu, nggak tahu Kak. sejarah, nggak tahu sejarah. Makanya orang Dia Kristen dia banyak bukan yang tidak tahu menyamakan sejarah, dia nggak tahu Quran. Lah kenapa Dia nggak tahu Quran yang Quran. bangun gereja itu kan Kristen, Ibu, bukan Islam. Karena ini Mbak dengerin ya, biar kamu tahu. Kamu dulu, Oke. Mereka itu namanya dulu namanya Cina. Satu-satu teman-teman, satu-satu. Iya. Kayak kamu orang Kristen. Bu Sophie mendem suaranya. Iya, Bu Sophie suaranya nggak kedengeran. Bu Sophie nggak kedengeran, Bu Sophie. Aduh, Oke, bicara bentar, satu-satu bentar ya. Kamu dong. taunya Yahya, Isa, Ilyas orang Arab. Ini perminta tolong di mute semua teman-teman. Bukan, Bu. Itu kenapa dibuat gereja Isa Al-Masih, perkumpulan Isa Al-Masih harusnya Karena sama mereka Kristen nggak itu. tahu Baik dong. Isa di dalam Quranmu bukan Tuhan Satu-satu. Yesus. Ya, orang Kristen itu tidak pernah mengkhotbahkan Al-Quran di dalam gereja. Itulah sebabnya saya dari Al-Hayat dan Kak Ica mengajari orang Kristen. Isa bukan Yesus. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Isamu itu keponakan Iya Musa benar. dan Harun. Tapi kenapa dibuat gereja Isa Al-Masih, Ibu? Kenapa nggak dicoba di Galender juga Iya. adanya wafat Isa Orang Al-Masih, Kristen itu wafat tidak Yesus tahu Kristus. Isa di dalam Quranmu tuh Isa palsu, itu Yesus yang lain. Bukan. Kalau Ibu tahu, Bukan. kenapa Ibu nggak jelasin ke Kristen yang lain, jangan ke Islam, Ibu. Wah kan kita ngejelasin. Dari orang Kristen, kamu tuh gimana sih satu ngajar di gereja-gereja, Oon? Ibu nggak kedengeran suara Ibu, maaf. Bu Sophie suaranya nggak kedengeran. Makanya saya Tadi- mengajar di semua denom di gereja-gereja. Kamu nggak Bu tahu? Sophie. Ya. Bu Sophie. Bu Sophie suara Ibu nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Oke, bentar ya Bu teman-teman, Sophie. bentar ya teman-teman, bentar teman-teman. Saya minta maaf. Teman-teman, saya minta maaf. Ini sebelumnya ya saya mau bilang. Nah, karena kita udah biasa di debat, jadi agak suara terasa kencang atau bahasanya juga agak ini ya. Itu karena di dunia debat ya. Nah, jadi harap dimaklum ya. Nah, Iya, tapi- ya, karena kan udah biasa debat nih, namanya debat, biasa debat ya. Jadi Baik, suara cantik. agak sedikit. Jadi minta tolong dimaklumin ya. Nah, Bukan ada orang Batak kayak gitu kan, Kak? ya, jadi Iya. ya kalau orang yang ngerti enak, yang nggak ngerti nih nanti ya kan. Nggak Nah, apa-apa jadi- kok, senang dengarnya, nggak apa-apa. ya, Hanya tadi pertanyaannya Bu Elsa, silakan Bu Alhayat. Bu apa? pertanyaan Bu Elsa kepada Bu Sophie, kenapa gereja itu ada bertulisan gereja Isa Al-Masih? Alhayo, dari tadi saya sudah jawab beberapa kali nggak, Bu Alhayo? Sudah. Kedengaran, Bu. Enggak, soalnya Bu ini Bu Sofinya kecil suaranya, mungkin mereka ini kalau kan biasa Tapi orang sudah bisa didengar Kak. Bisa didengar kok Kak. iya Aku aja nangkep kok. nangkap ya. Nah, iya biasa kan orang kan pakai toa tuh. Jadi orang tuh kan dengar, mungkin ya. Kita bicara Iya. pelan-pelan aja deh. Dengan Nggak kalimat apa-apa. yang santai, nggak boleh Oh, buru-buru kayak dikejar kuntilanak. Santai aja bicaranya. Ini Pertanyaan Bu Elsa itu simpel. Udah Bapak Kenapa? sniper, Bapak sniper. Sudah dijawab, jangan ditanya lagi. Kalau kamu nggak dapet Tapi itu nggak jelas, itu Kak. derita lu. Oke, silakan jelaskan dulu Bu Esther supaya lebih ini suara Bu Esther kan lebih kencang. Saya yang ngejelasin, nambahin. Tandanya Bu Oke. Sophie udah bener ya. Itu gereja kenapa kasih nama Isa Al-Masih? Karena dia nggak tahu kalau Isa itu, Isa yang di Quran itu adalah Isa Yesus yang lain, palsu. Ngerti? Dia nggak tahu karena dia Kan nggak yang pernah bangun itu baca gereja kan Quran. Kristen. Dengerin. Orang masyarakat Indonesia itu selalu menyamakan Yesus dengan Isa, betul? Enggak, tapi di Kristen Yesus itu Tunggu, kan Isa kan ya? kamu dengerin. Oke. Biar kamu ngerti apa yang dimaksud Bu Sophie. Orang Indonesia selalu menyamakan Yesus sama Isa, betul? Betul. Nah, tetapi dia tidak menelusuri ke Quran bahwa yang di Quran itu bukan Yesus. Itu palsu, itu lahirnya di bawah pohon kurma. Anaknya Maryam, keponakannya Harun. Orang gereja ini nggak pernah baca Quran. Dia percaya aja apa yang ada di omongan itu. Tetapi itu juga tidak salah, Mbakku. Seandainya boleh, nama Muhammad juga bisa dipakai buat gereja. Oh ya nggak Seandainya bisa, nggak ada nggak demo. bisa.
Nggak bisa dong. Bisa. Yang nggak bolehin tuh orang Islam. Bukan, Siapa Kak. bilang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Kami nama gereja kami boleh kami pilih sesuka. Misalnya yang bangun gereja itu namanya seorang mutadi, Yang namanya terpuji. Muhammad. Ibu tahu Muhammad. nggak bahwa Dia kasih, diam. Iya. Dia kasih nama gereja itu gereja ini gereja Muhammad. Boleh. Kalau nggak di demo. Iya, Di Bu, Kristen tapi nggak kata masalah. Muhammad itu yang terpuji. Sebentar, kita menemukan inskripsi bahwa di dalam gereja Kristen Ortodok julukan atau gelar untuk Yesus itu adalah Muhammad atau yang terpuji. Ibu mau taruhan berapa sama saya? Ayo, itu lebih kalau tua dari nggak zaman pra-Islam loh. Nama gereja kami Muhammad, Mbak. Nanti ya saya bukakan ya, saya nanti cari ininya, saya kompal deh ya, saya belum ada waktu, mungkin saya masih agak sakit nih. Eca, bisa nggak suara Bu Sofi itu digedein sih? Sumpah saya nggak denger. Makanya kamu konsentrasi, Mbak. Saya bisa dengar kok. Ya karena sealiran, Kak. Jadi nggak diomongin juga mungkin ikatan batinnya ada, tapi kan saya enggak. Elsa, kamu tuh Ya, Kak. Ya. kalau dibilang itu karena sealiran. Kalau cuman kamu doang yang nggak dengar, itu berarti kamu kupingnya salah. Korek dulu. Nah, soalnya Tapi saya juga bilang tadi nggak dengar kan? bukan nggak dengar, dikencengin. Nah, kalau misalkan ya saya aja di sini dengar apa yang disampaikan Bu Sofi, cuman kurang kencang supaya apa? Biasa kan kalian tuh dengar pakai toa, ya. Gitu. Nah, itu biar supaya udah terbiasa suara kenceng. Nah, mungkin Bu Sofi ini biar supaya lebih kenceng lagi, gitu. Ya oke. Ya nggak apa-apa. Ica, Benar kalau nggak? Pakai nenekku, logika kamu, benar nggak? Orang Ya, yang udah Ica. biasa suara kenceng, kita dengerin suaranya agak pelan, itu Iya, nggak artinya bisa. apa? Tetapi Tapi padahal kita bertoa ngerti. suaranya kenceng-kenceng. Nah, Kayak kita, nenekku jadi budak. kita biasanya denger, orang kita ya denger apa penjelasannya. Nah, kalau Elsa memang mau fokus kepada pertanyaan Elsa, nah Elsa denger aja apa kata Bu Sofi, yang lainnya saya mute gitu. Ya, Oke, nggak apa-apa, Kak. Ya. Siap. oke, silakan Bu Sofi. Iya, itu aja. Jadi kan bahwa para nabi itu yang bernama Allah SWT. Kamu baca ya, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 110. Di situ Abdul Muthalib mau mempersembahkan anaknya itu kepada Dewa Hubal yang bergerak yang disebut Al-Ilah atau Allah, dewa tertinggi di Ka'bah itu adalah Dewa Hubal. Ya, kamu baca di situ Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 110. Ya, itu referensi saya. Bagaimana Elsa? Apa ingin ditanya? Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Kenapa kamu menjadi mu'alaf? Yang kurang kamu paham? Enggak, yang tadi saya bilang itu, Kak. Kalau emang benar Yesus itu dari Israel, seharusnya mayoritas Israel. Dan setahu saya di kitab Torah juga menyebutkan kalau mereka tidak percaya dengan Yesus, ya kan? Bisa nggak kira-kira Bu Sofi menjelaskan kenapa Yesus ditolak di negaranya sendiri, di kaumnya sendiri gitu? Silakan Bu Sofi. Gampang, pengharapan orang Yahudi akan Mesias karena mereka masih menantikan Mesias sampai sekarang. Ya. Mereka itu diajari di dalam Taurat, ya. Ada yang namanya Mesias ben Yusuf, dari Yusuf yang menderita, dan ada Mesias ben Daud. Nah, kedua-dua kriteria ini ketika mereka melihat Yesus, mereka mengharapkan, kamu baca dong di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin gerakan politik. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu membebaskan bangsa Israel pada waktu itu dari penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia membawa satu misi yang lebih besar lagi untuk memulihkan semua kerajaan-kerajaan di bumi, bukan cuma hanya kerajaan Israel saja. Nah, itu tidak sesuai dengan harapan politik orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka menolak. Karena apa? Kamu baca ketika di dalam Lukas, Gabriel berkata kepada Maryam, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Dia akan duduk di atas tahtanya, di atas tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja bagi keturunan Yakub atau Israel sampai selama-lamanya. Mereka berharap dia menjadi pemimpin gerakan politik. Dia benar-benar menjadi raja dunia ini. Tapi Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka mengharapkan Yesus itu membantai seluruh orang-orang Romawi, memimpin mereka dalam satu pemberontakan politik pada waktu itu. Jadi pada zaman Yesus dan sebelumnya, itu sudah ada pemberontakan-pemberontakan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Ya, dan mereka mengharapkan Yesus seperti itu. Ternyata Yesus apa? Datang membawa damai. Ya, nah itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, nah bahkan Yesus ketika mati di atas kayu salib, pengharapan muridnya ini pudar. Mereka kembali lagi menjadi nelayan. Mereka pikir, oh sudah mati di pengharapan kita. Tapi ketika Yesus bangkit 3 hari kemudian, baru mereka tahu bahwa visi dan misi Tuhan Yesus itu bukanlah hanya memulihkan bangsa Israel secara politik, tetapi untuk memulihkan kerajaan Israel di bumi ini, yaitu kerajaan Mesias. Nah, inilah sumber penolakan mereka sampai sekarang ini. Kenapa? Mereka berharap Mesias ini memimpin mereka sebagai pemimpin politik. Itu masalahnya. Ngerti ya? Gitu, karena pengharapan mereka adalah Mesias ben Daud, anak Daud yang akan menjadi raja. Tapi Yesus itu mengatakan apa? Bukan ada 2 Mesias, mereka berharap ada 2 Mesias. Yang satu Mesias yang akan menderita sesuai dengan nubuatan anak Yusuf, yang satu menjadi raja seperti nubuatan anak Daud.
Tapi Yesus berkata nggak ada dua Mesias, hanya ada satu Mesias yang datang 2 kali. Pertama kali dia akan datang sebagai Ben Yusuf, sebagai anaknya Yusuf yang menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kamu ingat, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali kedua kali. Dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu sebagai keturunan Daud, tunas Daud yang gilang gemilang. Dan ketika dia datang kedua kali, dia tidak lagi datang sebagai bayi yang lemah di Bethlehem. Dia akan datang sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang akan menghakimi kita, orang hidup dan orang mati. Yesus berkata pada akhir zaman, orang-orang yang mati di dalam kuburan akan mendengar suara anak Allah. Dan aku akan membangkitkan orang-orang yang mati itu, sebagian untuk menerima hidup yang kekal, dan sebagian lagi untuk kebinasaan. Dan kamu baca Matius 25, kamu kan mantan Kristen. Kamu baca di situ, Yesus datang sebagai hakaman muksitan di dalam hadismu, yaitu hakim yang adil. Dia tidak lagi datang menjadi juru selamat. Kedatangan yang kedua akan menjadi seperti singa dari Yehuda. Barang siapa yang tidak menerima Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, kamu akan mati. Baca Lukas 19 ayat 27. Baca Wahyu 19 ayat 16, ayat 11 sampai 16, kamu baca di situ. Jubahnya dipenuhi dilumuri oleh darah musuhnya, yang tingginya sekilangan telapak tapal kuda. Kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan kita. Tapi kedatangan yang kedua, kalau kamu tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan mati dalam lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Gitu. Ya. Elisa, semoga kamu dan keluargamu kembali bertobat. Ya, ikut Tuhan yang betul. Nauzubillah menjalik. Jadi terserah doa Bu Sofi. Maksudnya gini Bu Sofi. Saya pernah baca di Alkitab juga. Iya, hanya orang bodoh yang percaya bahwa akan ada seks party di surga. Gantian ngobrolnya dong. Kan Bu Esa mau ngomong. 70 tahun dan dong. 72 perawan surga. Itu hanya stupid people yang percaya hal itu. Aku kasih tahu kamu, Elsa. Dan Ya, hanya orang tapi bodoh kan yang di Kristen aja ada 100 istri kan? Hanya orang bodoh yang sudah Nggak ada itu. Gantian dong. Tadi Bu Esa diam loh. Mana ada Elsa 100 istri? Di mana ayatnya? Ada di ayat berapa? Di apa ya? Pokoknya Terus menjelaskan 100 ayah, 100 ibu, 100 bapak, 100 Iya, ibu. betul. Iya, betul. Logikamu itu ngarang. Yesus sudah bilang tidak ada kawin-mawin di surga, itu sesat. Iya. Enggak, Bu Sofi. Kalau misalnya itu memang enggak 100 istri, Elsa, 100 anak. pantesan kamu mualaf. Enggak, saya mau ngomong dulu. Enggak, saya mau ngomong dulu. Gantian dong. Siapa yang butuh 100 anak, 100 bapak, 100 ibu, 100 istri? Lah ini Pantes gimana aja sih? Bu otaknya Esa itu. mau ngomong pada ngoceh. Gantian lah. Udah kita udah tahu. Di bawah dulu, nanti naik lagi apa sniper. Ini lagi seru. Nanti saya naik lagi. Silakan. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh 100 anak? Hah? Siapa yang butuh 100 ibu, 100 bapak? Yesus Siapa yang butuh? Bodoh-bodoh, Elsa. Enggak ada. Itu karena kamu Enggak, sebentar. Kalau misalnya itu memang tidak nyata 100 istri, 100 anak, kenapa kata istri dihapus? Nggak ada istri dihapus, nggak ada. Ada di kitab. 100 Ada. kali lipat. No. Enggak, di dalam di bahasa Inggris, di King apa tuh, di King apa bahasa Inggris itu ada why. Kasih ayatnya Elsa. Enggak apa-apa teman-teman, kita minta ayatnya. Di mana coba ayatnya Elsa? Coba. Ya, tapi tadi Bu Sofi aja tahu kan yang 100 istri itu, coba ayat berapa Bu? 100 kali lipat bukan istri. Iya, berarti 100 kali lipat anak, istri. Bukan. Aduh. Aduh, jelasin Bu. Kamu akan mendapatkan keluarga ini di bumi maupun di sorga. Bukan lu dapat 100 istri, terus kita dapat 100 suami gitu. Ini tidak ada disebutkan 100 suami kan? Disebutkan juga 100 istri. Aduh. Laki dan perempuan. Anak laki, tapi ada istri kan? Ada kata-kata istri kan? Oh, dasar orang bodoh kok percaya. Ada kata istri, saya tanya Bu Sofi, ada kata istri atau enggak? Bodoh yang percaya di surga memecah perawan wanita. Kamu orang terbodoh yang percaya hal itu. Enggak apa-apa bodoh, asal jangan tersesat. Astaga. Enggak gini loh Elsa. Yang tersesat. Kamu sih loh Kak. Bukankah ada kata istri? Ada kan kata istri? Kamu percaya kawin-mawin di surga kata Yesus, kamu sesat. Enggak, maksudnya di situ ada enggak kata istri, saya tanya. Di situ udah Tidak. kamu kawin. Tidak ada. Yakin? Bukan dikatakan itu istri. Berarti itu ayatnya sudah, kalau misalkan Tuhan Yesus sudah mengatakan seperti sekali lipat upahmu, bukan mengawin, masih juga ditulis di situ. Berarti ini kamu sekolah kasih Elsa? Sekolah dong, masa nggak sekolah? Tunggu, aku senang nih sama si Elsa. Bentar kakakku ya, bentar ya kakakku ya. Bentar aja. Elsa, nih ya. Kalau di situ firman Tuhan sudah bilang tidak boleh kawin mengawin, pernikahan cuma sekali seumur hidup. Coba ini kamu pakai dengan nalar kamu. Tuhan sudah di situ, Tuhan sudah memberikan ayat ya. Di situ firman-Nya sudah berkata tidak boleh kawin mengawin. Pertama, pernikahan seumur hidup itu cuma sekali. Itu kedua. Nah, tidak ada jangan mengingini hak orang lain. Nah, di situ aja sampai di situ itu Tuhan itu sudah membatalkan dan sudah tidak memperbolehkan seperti itu. Kalau di ayat itu lain, itu ayatnya berbeda dari pemahaman kamu. Nah, kenapa dikatakan di situ itu bukan 100 istri. Nah, 100 diganti 100 kali lipat. Nah, iya, betul. Bukan berarti
diganti istri 100, anak Ya. 100, bukan sayangku. Nah, Tapi kenapa masalahnya kenapa kata istri dihapus? Nah, Malu yang apa hapus gimana? mana? Coba ada ayatnya nggak? Biar kita Ya itu yang tadi kakak sebutin. lah, yang kakak- kalau misalkan ya itu yang kakak sebutin, makanya dari situ, di situ yang dikatakan diganti 100 kali itu bukan diganti 100 kali istri, 100 kali ibu, 100 kali bapak. Oke. Tapi kenapa dihapus kakak? Masalahnya di situ. Yang Bukan ke ayat suci yang dikatakan dihapus. Mana sih ayat berapa sih? Ayat berapa sih? Nggak ada yang dihapus Yang kata mana? Gunai. Saya kasih tahu kamu ya kata Gunaya kan? Kata Gunaya bukankah berarti istri? Kamu jangan Kan berani selalu bisa berarti wanita terhormat. Kamu jangan Astaga. salah. Kenapa? Ya kalau memang artinya kata wanita terhormat, kenapa tidak ada kata wanita itu lagi di dalam ayat-ayat yang lain kakak? Nggak ada. Ya, makanya kita di sini meminta ayat yang kamu ucapkan, jangan Coba kayak tuh, Matius 19 katanya, 19:29 coba. Mana? Coba dibuka, Kak. Coba dibuka. Oke, di mana? Matius 19:29. Saya Oke, sih lupa aslinya. Matius 19 ayat Karena- 29. Ya, karena ini sering kami perdebatkan Ini juga di lingkungan juga- di itu Kak, di Ya. acara-acara keluarga. Jadi kan Ini- dan Ini juga sudah sering kami debatkan sama debater-debater muslim, ya. iya. Jadi biar kita kasih pemahaman kamu supaya kamu terbuka pikiran dan otaknya, ya. Iya, Kak. Kenapa? Oke. Ini bukan otak itu bukan bahasa kasar ya, tetapi pemikiran ya, supaya kita Nggak bisa apa-apa. Nggak paham. apa-apa, kasar juga nggak apa-apa. Yang penting kan Nggak. nggak masuk. Kalau misalkan kalau 100 kali lipat istri, tidak ada 100 kali lipat rumah, Oke. tidak ada 100 kali lipat ayah, atau 100 Ayatnya. kali lipat anak, atau 100 Mana? kali lipat anak. Yang adalah 100 kali lipat upahmu, maksudnya yang dari surga dan Ya. akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi nggak ada dijanjikan 100 istri, 100 anak, 100 ayah, nggak ada. Kamu baca kitab Wahyu dong. Coba, di mana Elsa? Di Jum yang tadi loh Kak. Bukan akan mendapatkan 100 kali lipat anak, istri. Mana? Kita ada kan? Ayatnya di mana sayang? Itu yang tadi. Apa sih tadi? Ada Matius 19 bukan? Tunggu, Matius tunggu, 19. Elsa, sebentar Elsa. Kami ini ya diperdebatkan di dalam keluarga. Iya. Kami perdebatkan ini di dalam kalau lagi urusan keluarga. Ayatnya aja dia nggak tahu. Kalau kita sudah memperdebatkan itu, berarti kita tahu ayatnya. Bener dong? Nggak Ya? juga. Hah? Nggak juga ya? Enggak, saya nggak tahu. Intinya saya baca kalimatnya, nggak hafal ayat berapa untuk apa, kan nggak penting Nah, juga Kak. kalau Yang penting misalkan kan isinya kan. Tunggu Elsa sebentar. Saya suka begini Elsa. Makanya kalau ada orang yang ngerem, saya tuh seneng. Kenapa saya bilang? Saya tuh pengen sekali kalau udah framing gitu saya pengen banget ngelurusin. Kayak nah, kan di situ kan kalau dikatakan kan ayatnya di situ. Nah, berarti nalar kamu sendiri. Kalau memang kamu ini misalkan ya, kita sudah memperdebatkan misalkan di sini ada satu ayat. Nah, kita hafal tuh ayatnya. Karena itu sering kita perdebatkan. Nah, apa yang dikatakan di si Elsa itu ada ayatnya ke ayatnya. Itu sudah kita bicarakan. Ya, bicarakan pasti dong tahu di mana karena dia yang dikatakan Bu Sofi dan ke Al-Hayo. Nah, itu sudah dibacakan, tidak ada. Nah, apa yang menjadi pertanyaan kamu itu yang menjadi kamu pikir yang kamu perdebatkan tuh di mana ayatnya? 100 Itu ya. kali istri itu 100 kali yang dikatakan Matius 19:29 itu Kak. Coba di Matius? di monitor Kak. Matius berapa? 19:29. Oke, Matius 19 ayat 29. Oke, upah pengikut Yesus ya. Nah, di sini sudah dikatakan tadi Bu Sofi sudah menjelaskan ya. Nah, upah pengikut Yesus, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan atau ibu atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini memperoleh hidup kekal, bukan berarti kita kalau kita meninggalkan di sini sudah 29. Bukan berarti 29 ya, ayat 29. Bukan berarti kita setiap orang yang karena namaku, bukan kita meninggalkan Yesus itu kita dapat upah 100 istri, 100 anak. Salah Elsa. Oke. Kalau misalnya emang bukan artinya seperti itu Kak, kenapa kata istri itu dihapus? Yang mana? Enggak, di sini enggak ada. Di versi-versi yang lain banyak loh Kak, versi bahasa Inggrisnya. Oke. Elsa, nggak ada yang dihapus. Elsa kata guna itu bisa berarti juga wanita terhormat. Ya, kenapa kalau ikutin aja teman Elsa Kak? Enggak apa-apa Kak. Oh ya, lama-lama aku bisa melahirkan loh ini. Ngomong Mana sama kamu. ayatnya Aduh, Elsa? minta ampun. Elsa yang kita ini aja ya. Elsa di mana ayatnya supaya kamu tidak framing. Kalau misalkan kita tahu itu ada ayatnya, kasih tahu kita ayatnya biar kita luruskan. Di mana Elsa? Versi bahasa Inggrisnya coba Kak. Di mana ayatnya? Masih Matius itu juga, masih Matius 19:29. Versi King apa ya? King apa? King Ngedong. Kamu nih dulu Kristen nih kayaknya nggak pernah baca Alkitab menurut aku. Enggak, enggak, Bu Sofi, maaf. Jadi saya tuh bukan mualaf. Saya lahir dari Islam. Kakek saya sama bapak saya yang mualaf. Jadi kan saya udah Islam dong. Cuma ya itu kitab yang di rumah saya waktu itu kan versi bahasa Batak. Ya beda lah sama bahasa Indonesia. Saya nggak paham banget gitu. Jadi karena versi-versinya beda, kayak Tuhan di itu kan di bahasa Bataknya kan udah beda kan.
Ya nggak sih? Iya, Caca? pokoknya di dalam Alkitab nggak ada Tuhan namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada di Alkitab. Ya di Al-Quran Tidak, doang. kita tidak menyembah si Allah Tuhanmu negeri Mekah itu, kita nggak nyembah itu. Ya emang nggak nyembah itu. Siapa yang bilang nyembah itu, Bu Sofi? Loh, kamu kan nyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Gimana sih kamu nih? Kamu nggak baca Quran Ya ya? kan dari Alkitab, itu di Al-Quran. Biarin aja Bu Iya, Sofi, dia mualaf pintar, dia mualaf pintar, ini ada mualaf pintar. Mualaf murtadin, Gue serain sama Duran deh, nih gue suara habis loh, beneran nih gue lagi sakit, masih demam, aduh. Beneran suara gue habis nih, ada panjang. Makanya Bu Sofi, Silakan Bu Bang Sofi, Joseph, tolong jangan minta santai aja, makan santai. itu. Ibu Sofi santai aja. Ya, Elsa, Gue santai, tapi suara gue kecil. Ya, Tuh. ya. Nggak apa-apa. Bang Joseph, murtadin yang paling pintar minta tolong dong Udah bisa. supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Ini tadi ada mualaf nih Bang Joseph, mualaf. Aduh. Dia mau tutup Dia bukan mualaf, teman-teman. Dia bukan mualaf, udah diralat. Dia itu yang mualaf orang tuanya. Jadi dia lahir Islam dari tulang Ya. sulbi. Dia udah Nah, Islam. dan semua keluarga saya udah rata-rata mualaf, Bu Sofi. Itulah bodoh kalian, tak kumpul-kumpul ereksi. Nggak apa-apa, Bu, doa asal jangan tersesat. Nggak apa-apa. Bagus, iya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus, kalian tersesat karena kalian percaya di surga ada kawin mawin. Kamu sesat, itu kata Tuhan Yesus. Betul, Kak Sofi? Betul dong. Betul. Berarti Betul, Anda Joseph. percaya dong ya? Sebentar, nih ada Duran, ada Calisa, berarti Anda percaya dong kalau ada teman suami Anda harus menyusui dia, menyusui teman suami Anda. Iya nggak? Lah itu kita Anda tuh percaya begitu dong? bunyinya. Kenapa saya harus percaya? Loh, Nabi Anda kok yang menyuruh? Itu ayat loh. Kalau ada teman suami Anda atau orang tidak dikenal mau datang ke rumah Anda harus menyusui. Biar orang itu bisa masuk ke rumah Anda. Keluarin ayatnya. Iya. Oke. Oke, Anda mau saya keluarin ayatnya ya? Bentar ya. Karena saya juga lagi belajar. Ya. Oke. Masa sih nggak tahu? Itu sampai ada fatwa itu di Mesir. Fatwa menyusui orang dewasa. Ini aku kasih unjuk fatwanya. Gak apa-apa Bu, semoga dia di sini bisa. Bang Duran, itu yang dari Aisyah bukan? Itu yang dari Iya. Aisyah. Fatwa. Ayo Elisa, semangat. Oke. Sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu Muslim 2635 ya. Kan Anda bilang ada ayatnya nggak? Ayatnya ada, tapi yang dimakan kalian kambing ya. keluarga jadi penyembah Oke. Islam ya. 2635. Ica, tolong dong gedein saya dong ya. Jadi dia harus menyusui nih. Anda baca dulu ya Elsa ya. Bro Duran sebentar. Saya tunjukin dulu realnya di dalam kehidupan sekarang. Baru Ya. dilihat ke sana. Coba gedein Kak Ica. Lihat, ini dari situs Islam ya. Rahman, lihat nih. Mesir akhirnya Al-Azhar copot. Ini beritanya di Mesir. Pemberi fatwa heboh bolehnya apa nih? Menyusui orang dewasa itu fatwa. Nyata ya di kehidupan sekarang ya. Oke, lanjut Bro Duran. Ya itu namanya Ridha Al-Kabir. Mana ayatnya Kak? Itu kan baru itunya doang kan? Ada nih, bentar, sabar. Ini keluarin. Kan Bro Duran lagi mau nuarin. Aku tadi kan motong dia, masa nggak tahu sih Ya kalau katanya ada di sini. lanjut. Ya. Iya. Cak, tolong gedein Cak. Bisa baca nggak? Bisa. Ya. Coba Anda baca Elsa. Elsa, Itu coba Anda ayat, baca. itu ayat. Itu ayat Al-Quran apa Nanti ke sana ya. Lihat ya, tadi. Hadis berarti bukan ayat ya? Hadis ya? Nanti ada ayatnya ada. Oke. Santai Anda. Oke. Saya mah santai aja dari tadi Kak. Iya, nih tuh. Gimana? Oke. Sudah seperti anaknya sendiri. Anda mau baca atau enggak? Kakak, Adopsi dihilangkan. Ini ketika adopsi dihilangkan, ya. Demi Rasul. Wahai Rasul, kami belum melihat. Baca dong Kak. Bismillah dia. Sebanyak 5 kali susuan. Aisyah terhadap siapa? Orang-orang yang menyuruh saudara wanitanya menyusui orang-orang yang Menyusui orang-orang yang disukai untuk bertemu. Dibaca Namun ini ya. Di sini dikatakan ya, di sini dikatakan apa? Di sini yang menyuruh siapa? Aisyah. Lalu melakukannya terhadap orang-orang yang dia ingin bertemu dengannya.
menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia. Gimana tuh? Menyusui siapa? Menyusui Orang yang dia sukai untuk bertemu. Bahaya. Bahaya. Hah? Gimana? Jadi gimana? Kan anda tadi yang bilang ada ayatnya nggak? Ada ayatnya. Itu bukan ayat, itu hadis loh. Ayatnya di sini nih. Ah. Sahih Muslim 2635. Hadis bang, itu bukan ayat. Sabar. Abang paham nggak ayat sama hadis? Sabar. Tadi capek maksudnya gini Telah loh. turun apa? Bikin Enggak, telah turun apa? Ayat Quran. Oke, Oke, itu sebagai nasa ayat sebenarnya yang pertama. itu disetujui loh oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan mazhab Daud Az-Zahiri juga setuju itu dengan pendapatnya Aisyah. Walaupun memang istri-istri Rasulullah itu tidak setuju dengan pendapatnya Aisyah. Kak Elisa tahu nggak kira-kira ini? Ini menjadi pertentangan di antara pendapat ulama. Apakah mereka harus pendapat belum lihat tadi ayatnya kan? Kenapa? Belum lihat ayatnya. Itu kan baru ayat diturunkan. Ayat mana? Ayatnya mana? Ayat Al-Quran tentang rajam dan menyusui orang dewasa 10 kali. Iya, mana ayatnya? Ayat berapa? Ayat berapa? Itu kan orang dimakan kambing, gimana kamu ini dimakan kambing? Kenapa ibu Elisa? bilang, ibu yakin banget itu ada, ternyata ibu tahu itu dimakan kambing? Loh, Kenapa ibu kan yakin itu banget itu ada? yang ngomong. Kalau jadi Islam itu nggak boleh menolak hadis. Kalau hadis sahih, hadis yang sudah sebentar Kak, sebentar. Hadis juga ada tafsirannya loh. Nggak sembarangan satu ini bisa. Banyak pendapat ulama. Itu sampai keluar fatwanya. Elsa kan kamu nanya. Enggak, tadi abang sebutkan ayat loh. Aku mau lihat ayatnya. Ini baca maka itu. Oke, ini saya baca. Jangan dulu. Yang mana? Yang mana yang harus saya baca? Bahwa ia berkata dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah 10 kali susuan mengharamkan untuk dinikahi. Kemudian ayat tersebut dinas atau dihapus menjadi 5 kali susuan mengharamkan atau untuk dinikahi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan ayat tersebut telah termasuk di antara bagian Al-Quran yang dibaca. Apa yang dipermasalahkan apa? Menurut Anda dulu ayat itu ayat itu ada, Mbak. Ayat itu dulu ada nggak? Enggak ada. Ya iya itu ayat kitab lu hilang 2 ayat. Itu namanya udah dibilang mana ayatnya, sebutkan ayatnya dong. Kalau dibilang dimakan udah tahu dimakan kambing. Elsa. Kan dimakan kambing. Elsa. Iya, dari makanya Allah kenapa nggak dijaga? Kenapa nggak dijaga ayatnya dia turunin? Kenapa bisa dimakan kambing? Siapa yang manggil? Oh iya, Bu. Elsa. Hukum rajam dan hukum persusuan itu masih berlaku walaupun ayatnya itu dihilangkan. Ini yang namanya nansak dan mansuk ya, nansak wa mansuk di situ. Jadi kamu harus tahu ada ayat-ayat yang tidak ada di dalam Quran tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya ayat rajam itu nggak ada di dalam Quran. Ayat persusuan dewasa itu nggak ada di dalam Quran tapi hukumnya masih diberlakukan sampai sekarang. Betul nggak Joseph? Coba dropback duran yang Ibnu Majah dibuka. Enggak gini Kak. Saya 1934 yang lain kan ngelihat Bu Sofi. Halo. 1974. Oh iya itu lama juga. Tuh. Jadi begini teman-teman, itu termasuk ijtihad ulama walaupun memang setuju sama hanya tapi ini suatu pemikiran yang tadi Kak Esther tampilkan itu Dr. Izzat Atiyah yang dia itu adalah ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar dari Kairo Mesir. Beliau menafsirkan hadis yang susu tadi, makanya dikeluarkan fatwa gitu, memperbolehkan seorang pegawai perempuan yang bekerja berduaan dengan seorang laki-laki dalam satu ruangan yang tertutup dan pintunya itu harus disusui supaya mereka dalam mahram yang sama. Ibaratnya mahram gitu ya. Itu tadi yang Kak Esther tampilkan itu. Berarti Bang Joseph. Ya. Berarti kosakata yang tadi itu bukan dari dari ayat. Berarti mereka sendiri yang membelokkan arti yang membelok. Harusnya kamu protes kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jangan ke kami. Kok bisa Aisyah lebih jago daripada Allahmu? Kenapa ayatnya itu justru Aisyah yang lebih tahu? Pertanyaan saya. Bukan kami yang membelokkan, itu hadis loh. Sahih. Paham nggak Ismail? Iya paham, saya paham. Nah, pertanyaannya bukan kami yang membelokkan, bukan Oten yang membelokkan, itu kalangan kalian sendiri. Makanya di antara pandangan ulama itu ada yang memang menyetujui, ada yang tidak. Bahkan istri-istri Rasulullah yang lain pun menyanggah apa yang dikatakan Aisyah. Itu yang saya tanyakan tadi. Sebenarnya ayat yang coba Elisa baca deh. Dari bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa.
itu yang menyusui Bang Ismail lagi ngomong. untuk Coba Anda baca deh. Ya kan, untuk bayi. Dari intinya jawaban Duran dari Aisyahnya, Bro, biar dia tahu kalau itu dari Aisyah dan itu kuat. Bang, Kak, bentar ya. Misalkan contoh saya punya anak sama istri saya, lalu anak saya tuh disusui sama host, dan anak hostnya ini nggak boleh menikahi anak saya, meskipun berbeda. Termasuk menikahi hostnya, Nah, seperti itu, simpelnya lah. Ya iya, makanya teman sekerja itu, teman sekerja menyusui teman sekerjanya. Kalau masalah menyusui orang dewasa itu saya rasa nggak benar itu. Kok itu kitabmu yang nulis itu kitabmu loh. Memang nggak benar. Karena kan hadis gini loh Mbak. Emang ada yang kita, soheh, jadi kita ada kamu mau soheh. bilang kitabmu itu kitab-kitab palsu? Itu hadis loh, jangan di garis bawah loh. Itu hadis, bukan ayat, Hadis, bukan bukan ayat. Itu hadis, Itu udah memframing. betul. Iya hadis. Kenapa Di aku situ selalu bilang menyebutkan ayat loh, kitabmu? telah Kitabmu turun beda dong. ayat, telah turun ayat. Ah, Kak Elsa. mana ayatnya? Mana? Kak Elsa, Ya, Elsa. saya. Kan Ini dimakan namanya- kambing. Ini namanya, ya, habis itu Kak Elsa mungkin nggak tahu ijtihad, nggak tahu ijtihad ya. Ijtihad itu semacam konsili, keputusan para ulama. Oke. Ini lihat ya, ini lihat. Di sini dikatakan ini rumah fikih Indonesia ya. Ini kajian tentang fikih. Ini kajian tentang fikih. Ya, jadi saya ambil dari rumah fikih Indonesia. Ini kenapa tadi yang Prophet Duran ini tampilkan kemudian banyak sekali ulama dan bahkan istri-istri Rasulullah yang lain selain Aisyah ini menolak karena begini. Lihat ini jawabannya. Mengapa para ulama ini ulama dulu ya, khusus ulama menolak keumuman kisah ini sebagai dalil pembenaran? Jawabannya karena ada begitu banyak dalilan yang secara tegas memastikan bahwa kemahraman itu tidak akan terjadi bila anak yang disusui telah melewati batas usia 2 tahun. Dan bisa saja ada kemungkinan bahwa hadis tentang kisah Aisyah yang memperbolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita agar menjadi mahram sudah dihapus. Nih baca ini. Kata sudah dihapus. Dan ini yang Tapi saya pernah ada sampaikan. dong. Dengarkan. Pak Ini Joseph ijtihad. pernah ada. Betul, pernah ada. Sekarang gini Kak Elsa dan Ismail, kalau Anda menolak hadis, Anda sama saja itu mempertentangkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada istrinya. Bukan menolak hadis. Kan ada berbagai pendapat. Hadis itu kan nggak cuma satu. Iya, makanya saya bilang ini ijtihad. Kita harus kembalikan kepada ijtihad ulama. Oke, kita akan lanjut. Jadi intinya gini, Narasi Bang. Intinya gini. Oke. Dengerin saya dulu. Narasi saya yang tadi saya bilang bahwa istri Rasulullah selain Aisyah itu bahkan nih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda tidak dapat menjadikan. Jadi sesama istri Rasulullah pun menyanggah. Oke. Makanya tadi saya bilang, lihat ini ya. Silakan dibaca sendiri yang saya bold ini, yang saya birukan ini. Nggak kelihatan, Bang. Kecil-kecil, gede lagi, Bang. Oke. Selain itu, para ulama dan 4 mazhab pun semua sepakat bahwa tidak ada cerita orang yang sudah balik. Nggak kelihatan, Bang. Kelihatan kok bisa menjadi mahram. Selain tidak masuk akal. Selain tidak masuk akal, tentu saja juga sangat tidak etis. Maka cuma mazhab Daud al-Zahiri saja yang berpendapat sebagaimana pendapat Aisyah, dan kebetulan Ibnu Taimiyah juga berpendapat yang sama. Pertanyaan saya, kalau memang hadis ini ditolak, ya, pertanyaan saya kenapa sampai mazhabnya Daud Az-Zahiri dan juga Ibnu Taimiyah ini berpendapat yang sama? Berpendapat bahwa orang dewasa ini bisa dipersusukan. Ini saya tadi tampilkan sebentar, saya juga akan tampilkan lagi. Ini yang tadi Kak Esther tampilkan yang tadi, ini saya juga tampilkan dari kajian dakwah Al-Hikmah. Ini terkait dengan Kairo yang berfatwa memperbolehkan seorang pegawai perempuan yang tadi ya untuk menyusui. Kalau memang hadis itu palsu, kalau memang hadis itu sudah dihapus dan tidak dipakai lagi, kenapa? Sebagai seorang yang menjabat sebagai siapa ini? Silakan dibaca. Sebagai apa? Ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Berfatwa demikian. Di mana saya nggak baca? Belum lama ini. Iya, itu Dr. Izzat, ya, yang menjabat sebagai ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin. Kalau memang hadis itu salah tafsir atau hadis itu harusnya ditafsirkan sebagaimana yang kamu mau, kenapa bisa Dr. Izzat ini sampai mengeluarkan fatwa memperbolehkan seorang pegawai? Dokter ataupun siapa-siapa dia kan manusia, Bang. Oke, sekarang saya tanya Ismail. Sekarang saya tanya sama Ismail. Kalau udah ada jabatannya kayak gini berarti bisa salah. Enggak, itu cuman nggak mau malu ketahuan. Ya, sama tadi aja bahas istri aja ibu nggak mengakui kan? Ibu belum fix loh yang mana istri. orang kamu nggak ada. Ada di King James itu, terjemahan King James. Di Alkitab kami udah jelas ya. Dan kamu akan mendapat hidup yang kekal. Bukan 100 istri, 100 suami, 100 Tapi ada kata istri kan, Bu? Ada nggak kata istri? Wife itu ada. Karena berarti ada 100 suami. Apakah seorang wanita? Tapi nggak ada kata suami. Di situ nggak ada kata suami. Ada kata suami.
Oh iya, oke, ada oke, kata oke, suami, ada kata anak. Ayo, apakah kita akan mendapatkan 100 orang suami di surga? Berarti iya. Aduh, Elsa, you pakai otak lu yang sekapol. Yesus sudah kasih batas, nggak ada kawin mawin di surga. Yesus sudah kasih batas. Berarti Yesus pelin-pelan. Nggak boleh poligami. Masa Itu bukan pelin-pelan, kamunya yang ngarapin pesta seks di surga, Mbak. Oh, adanya pesta naga ya, Bu ya? Oh, bukan perang naga maksudnya. Pesta naga. Perang naga Ya. maksudnya. Perang naga ada ya? Anda kalau baca ayat seterusnya, Anda akan tahu naga itu siapa. Naga itu adalah Satan. Kan ayat berikutnya mengatakan itu. Naga itu adalah Satan. Iya, labang setan. Lambang Ular apa? tua. Nah, sekarang gini nih. Disebut iblis. Anda siap atau enggak? Enggak, berarti masih berperang sama iblis di surga. Di dalam Alkitab. Mas, satu-satu Bu, saya ngedengar. Satu-satu. Gimana? Bu Sophie suaranya kenceng itu, Bu Sophie. Penglihatan itu menggunakan simbol. Kamu baca kitab Daniel, sama seperti kitab Wahyu. Ya, ada singa bersayap 4, macan tutul beruang. Itu apa? Simbol, pakai simbol. Simbol apa itu, Bu? Sedikit dong, Iya, Elsa. itu simbol apa? Simbol apa, Bu? Loh, naga udah dijelasin di situ. Naga besar ular tua itu yaitu iblis. Kamu nggak percaya? Berarti surga masih berperang dengan iblis? Aduh, bukan Elsa. Aduh, kamu tuh ini botol sekali nih orangnya. Kalau Ibu merasa pintar, harus dijelasin dong. Oh, sebenarnya gereja apa sih dulu? Aku heran, coba. Dia nggak gereja, dia bukan tulang sufi Islam, Bu Sophie. Jangan sampai begini deh. Ada yang botol kayak begini loh, orang Kristen. Serius. Enggak gini. Selama ini kan saya taunya lawan yang sepadan. Enggak, diam dulu, Bu. Diam dulu, diam. Aku maklum, tapi kamu dari Kristen loh bisa botol begini. Bukan Bu Sophie. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ada naga di langit, coba buka surah Asyura ayat 25 sampai 26. Surah Asyura ayat 25 sampai 26, Bro Frank Duran boleh dibuka? Ya, sebentar. Ayat 25 sampai 26. Kan udah naik kemana-mana. Tadi masih bahasan yang istri, udah ke menyusui, balik lagi kemana, gimana sih? Arahnya kemana sih sebenarnya? Ada perang naga. Kita akan bahas di Al-Quran justru membenarkan apa yang ada di kitab Wahyu. Mau tahu? Silakan dibuka Asyura ayat 25 sampai 26. Asyura ayat 29 ya. Asyura apa Asyuara? Asyura, bukan Asyuara. Asyura ayat 29. SYUURA. Di S42 ya. Betul. Ayat berapa, Bro? Di S26 ayat 29. Ica. Kenapa Elsa? Enggak, saya kan dari tadi ngomong kalau sebenarnya lawan yang sepadan saya itu bukan Bu Sophie, ya kan, Bang Juma sebenarnya. Cuman pas saya tes sekarang, ternyata Bu Sophie nggak seperti yang saya bayangkan, yang maksudnya sepintar yang saya bayangkan gitu. Jadi banyakkan emosinya daripada penjelasannya. Nggak usah framing. Kamu aja nggak dengerin Bu Sophie. Bu Sophie ngomong aja kamu nggak denger. Ketika kami dengar kamu nggak denger apa-apa. Teman-teman, sorry saya potongnya. Elsa, dia saya bilang sama kamu saya Kak. Kalau tadi kamu bilang, kan kamu bilang gini, Kak Ica, saya pikir tadi Bu Sophie ini ilmunya tuh sama seperti Bang Juma. Ternyata ternyata saya berdiskusi malah ini ya. Aku nggak bagus kayaknya. Nah, gini Elsa, Bu Sophie ini kan tadi kan sudah dibilang, Bu Sophie sudah menjelaskan sama kamu. Nah, di situ kan sudah ada ayatnya. Tuhan Yesus sudah mematahkan yang dikatakan itu pernikahan beberapa. Nah, pernikahan yang dibilang seperti Bu Alhayo juga udah kasih tahu kamu gitu loh. Nah, tapi kamu mencari ayat itu lagi. Sedangkan di ayat itu sudah dijelaskan sama Bu Sophie bahwa itu bukan 100 istri digantikan. Apabila kamu meninggalkan aku akan digantikan. Apabila kamu mengikuti tunggu saya baca lagi ya. Nah, itu bukan diganti 100 istri atau 100 suami. Sudah dijelaskan. Cuman penangkapan kamu yang aneh. Saya jujur, saya dengar kamu ngomong aja saya ketawa geli loh. Cuman nggak apa-apa. Itu iman kamu. Nah, karena iman kamu yang menyelamatkan kamu. Nah, di situ sudah dibilang. Setiap orang yang terkena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bukan disuruh siapa yang meninggal, setiap orang yang karena namaku siapa yang disuruh, misalkan kamu agama Islam. Nah, kamu agama Islam, di situ perintah Tuhan untuk kalau misalkan kita masuk ke agama Kristen nanti kita diganti 100 perempuan, bukan ya. Nah, kalau di situ sudah dipatahkan, firman Tuhan juga udah tertulis. Nah,
bukan berarti kamu meninggalkan agama kamu mengikut Tuhan Yesus, kamu dikasih suami kamu 1.100 kali lipat, bukan ya, tetapi kamu akan digantikan karena kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, karena kamu sudah mengimani, ibaratkan kamu percaya kepada Yesus Kristus ya, kamu meninggalkan yang tersesat, itu ibaratkan kan kesesatan ya. Nah, kamu meninggalkan ajaran yang sesat yang membuat kamu itu mencintai dunia. Nah, kamu akan digantikan kebahagiaan gitu. Digantikan kebahagiaan ibaratkan 100 istri. Nah, itu kebahagiaan pada saat misalkan Elsa itu ibaratkan mempunyai suami. Elsa ini laki-laki. Nah, bukan 100 istri yang digantikan, kebahagiaan istri kamu itu ibaratkan kamu mempunyai istri, kebaikannya ibaratkan istri kamu tuh kebaikannya segini, digantikan lebih lagi kebaikannya itu. Apa yang menjadi kebaikannya itu yang membuat kamu tuh bangga kepada istri yang digantikan, bukan istrinya digantikan 100 kali. Udah nggak ada Ica, orangnya udah nggak ada. Ya, makanya pemahaman ada. Iya, upah kita kalau kita melihat di kitab Wahyu itu bukan 100 kali istri atau 100 kali suami. Ya, Iya. ada. Ya, tapi kemuliaan, kehormatan itu yang Tuhan janjikan, itu berikan kepada kita. Ya. Mau naik lagi? Emang gini. Siapa yang butuh? Gini, siapa yang kalau anak lah misalnya, siapa yang butuh anak kalau anaknya 5 jadi anaknya 500? Saya juga capek, pusing. 5.000 anak kita gila ngurus suami satu jadi suami 1.000. Ih, mampus bener. Capek. Ngapain dikasih ladang tadinya misalnya 5 hektar jadi 500 hektar. Iya, capek, yang ngurusin siapa? Itu buat apa ladang itu disuruh dikasih mertua berapa kali lipat tuh jadinya. Iya. Mah dikasih mertua, lagi mertuanya cerewet, ayo. Kasih mertua 100. Ya. Pusing. Tetapi di ayat itu bukan berarti kita itu dikasih kebahagiaan itu segampang itu, tidak. Tetapi kita harus memikul salib kita dengan cara apa? Kalau kita sudah meninggalkan hal yang lama, dengan cara kita memikul salib itu, bukan kita mendapatkan itu nggak cuma-cuma gitu. Wah, ibaratkan gini, saya masuk Kristen nanti juga dapat surga, nggak gampang, nggak murah. Makanya saya katakan pengikut Yesus Kristus itu adalah orang setia. Nah, itu akan diuji hati kamu. Apakah kamu hanya menginginkan kebahagiaan ini aja, atau memang kamu tuh benar-benar mengasihi aku sesungguhnya gitu. Nah, itu akan ada ujian, namanya dikatakan memikul salib ya. Nah, bukan berarti kita nanti kalau kita meninggalkan agama kita semula, nanti kita mengikuti Yesus Kristus, kita akan digantikan lebih kebahagiaan lebih lagi. Nggak begitu juga ceritanya. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan, kita memikul salib kita dulu. Apakah kita benar-benar tulus mencintai Tuhan Yesus kita, mengikuti ajarannya itu? Bisa jadi kalau misalkan kita hanya dengan makanya Tuhan memilih, bukan kita yang memilih kamu, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Nah, di situ nanti akan ada namanya ujian, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus apa tidak. Seperti kalau kita mengasihi Yesus, saya jamin. Ini saya sebagai karena saya sudah mendapatkan itu ya. Saya menjamin kebahagiaan itu kan luar biasa dapat kita. Itu memang udah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Silakan. Halo. Taki. Tengku Aki. Ya. Saya cuma mau tanya saja. Pak, nanya dong sebelumnya nanya Pak Tengku ini, Tengku ya itu TG-nya itu. Boleh. Tengku itu artinya apa toh Pak? Apa? Tengku itu artinya apa? Itu bukan tengku, cuman gelar aja. Iya, gelar Tengku itu apa Pak? Artinya? Ya, biasanya kalau tengku itu cuman panggilan buat orang yang udah di pesantren. Oh, udah di pesantren. Bapak seorang muslim, seorang tengku. Berarti Bapak dari pesantren, begitu ya Pak? Sebenarnya nggak ada tengku itu pun nggak apa-apa juga. Bukan, enggak. Jadi itu palsu tengkunya itu. Sebentar. Enggak, biar kita tahu. Bisa nggak kita agak naikin misalnya pertanyaan gitu loh. Kalau Bapak dari pesantren. Bagaimana? Bapak itu dari pesantren. Tengkunya asli apa tengku buatan itu aja, palsu? Ya, gimana aja? Oh, suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Mungkin potongnya tengku api kali buat masak. Tengku api buat masak kali. Nggak boleh gitu, itu namanya tungku. Itu tengkunya asli Pak Aki. Suaranya kecil. Tengkunya Bapak itu asli, Bapak benar-benaran keluaran pesantren.
Ya, halo. Iya Pak, Bapak benar-benar keluaran pesantren Pak. Ya, benar. Oh oke, terima kasih. Saya mau tanya, Bapak hafal Quran Pak? Enggak, ini siapa yang mau tanya? Saya Kak, Sofia. Enggak, yang di sini mau Mbak tanya. Sofia, biar dia dulu tanya. Jangan kamu Iya, dulu Iya. tanya saya cuma mau mulu. nanya, saya penasaran kan Bapak lulusan pesantren, Bapak hafal Quran Ya, Pak? nanti aja. Nanti itu Enggak, belakangan. saya cuma mau tanya satu, Bapak hafal Quran apa enggak? Enggak. Lah, kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Quran. Sampai sekarang lulusan pesantren kagak ada yang hafal Quran. Ya, dengar dulu. Dengar dulu. Cuman penasaran, muslim itu selalu ngomong sama saya, kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Quran. Saya 5 tahun tiap hari ngomong sama muslim, gak ada satupun yang hafal Pak. Makanya tadi saya seneng, saya pikir Bapak lulusan pesantren, Bapak hafal Quran. Nah ternyata sami mawon podo wae Pak. Iya, kalau masalah hafal Quran itu biar saya aja yang tahu. Loh enggak, saya Iya, kalau memang saya bisa hafal Quran, apa untungnya bagi Mbak? lah ya saya seneng, karena baru sekali ini saya ketemu orang muslim yang hafal Quran gitu loh Pak, selama 5 tahun. Ya, insya Allah. Kalau hafal Quran, insya Allah. Tapi itu nggak penting buat Mbak, kan itu. Loh, penting Pak, ini pertama kalinya loh Pak, ketemu muslim yang hafal Quran. Sama ke Bapak ini. Iya, dengar dulu. Ini saya mau tanya sama Mbak, ya kan? Catat Mbak Sofi. dia hafal Quran. Mbak. Artinya sebenarnya Bu Sofi dia nggak tahu apa-apa tentang Qurannya Bu Sofi. Jangan ngarep itu intinya Bu. Oh nggak mau ditanya. Ya, Ya. Iya, Bapak boleh Coba. ditanya. Tidak, Bapak yang nanya. Coba hostnya jadi moderator. Berarti bohong ya? Kenapa? Ini kapan ngomongnya? Ini kalau mau Baik, teman-teman, biar kita ini dulu ya teman-teman, biar supaya Bang Tengku Aki ini pengen bertanya tentang kekristenan, nggak apa-apa. Malah kita bersyukur ada orang yang ingin belajar tentang kekristenan ya teman-teman ya. Silakan Bang Tengku. Iya. Mbak Ica Kristen. 1100 pokoknya ini sepenuhnya Kristen Pak, dari keluarga Kristen. Bapak emak saya, nenek kakek saya, opung cici saya Kristen Pak. Ya, berarti yang di room ini berapa orang yang Kristen? Semua Kristen kecuali Rens Pak. Sama satu lagi di atas siapa nih? Dia bahasa Arab aku nggak tahu. Ismail. Ya. Ya Bang. Ya. Saya mau tanya, kalau orang Kristen itu yang disembah apa? Ini jawabannya tergantung pertanyaannya aja Mbak. Nggak usah panjang lebar gitu. Orang Kristen itu yang disembah itu siapa? Terus Pak, Bapak. Enggak, saya tanya dulu, makanya dijawab, jangan panjang lebar dulu. Loh, saya jawab yang disembah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Rohnya. Nah, itu. Berarti yang Mbak maksudkan itu Yesus, bukan? Bukan Pak, kita itu Maha Kudus, Bapak nggak percaya. Berarti yang Mbak Tanya sembah sama itu Miss Alhayo. Bu Alhayo, yang kita sembah itu Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Rohnya, bukan? Bu Alhayo. Ya, Betul. Coba Bapak tanya si Joseph ini yang Katolik. Kalau berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Rohnya, bukan Joseph? Betul. Bismillah wal ibni wal rohil kudus al ilahi wahid. Betul. Ya. Berarti kalau untuk Kristen, Yesus itu siapa? Tuhankah, manusiakah, atau siapa? Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, berarti yang Mbak yakini Yesus itu manusia. Allah yang menjadi manusia Pak. Coba Allah Bapak yang menjadi tunjukkan. manusia, Pak. Coba Allah yang menjadi manusia. Ya, saya paham. Coba Bapak bisa menjelaskan itu nggak? Firman Allah menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak dapat nggak? Nggak sejauh itu dulu Mbak, yang saya tanya. Kalau Bapak nggak ngerti itu maksudnya, bagaimana Bapak mau maju ke yang lain? Insya Allah. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Coba dulu, siapa yang tanya sebenarnya? Hei, coba Bapak ulangi. Iya, Iman Kristen itu, iman Kristen adalah Allah menjadi manusia. Coba Bapak ulangi. Ya, itu terserah Mbak. Enggak, Bapak ulangi. Kalau nggak Bapak ulangi, berarti Bapak belum ngerti. Iman Kristen Iya, adalah kami dijelasin menyembah lagi. firman Allah yang menjadi manusia. Coba Bapak ulangi. Itu kepercayaan Mbak. Saya nggak mengingkari. Terserah Mbak. Loh, kok terserah saya? Nggak ngerti dia yang kita ngomongin. Enggak, dengar dulu. Yang saya tanya Mbak jawab, yang saya tanya aja dulu. Kamu kok tadi bisa? Kalau Iya, Iya. manusia sampai Bapak yang Bapak dijawab udah ngerti apa belum?
Pak, iman Kristen itu tidak pernah menyembah manusia dijadikan Allah. Kristen percaya Tentang firman iman, Mbak. Allah Tentang turun iman. menjadi manusia. Coba Bapak ulangi perkataan Tentang kami. iman, Mbak, itu hanya Mbak yang tahu. Itu iman Mbak. Kan Bapak bertanya, kami mau cek kamu udah ngerti apa belum? Saya nggak Taunya paham. kamu pulang kosong, datang kosong, pulang kosong, kan itu PA kalau gitu. Nggak usah ngegas dulu, Mbak. Bukan, Bapak, kan Bapak bertanya, dijawab, Bapak ngerti nggak jawaban itu? Belum. Nah, repot bener. Kalau belum ngerti makanya kami tanya, Mbak, biar dijelasin. Iya, dengar dulu yang saya tanya. Bapak, Aku dengerin. jawab itu, ya, Dengerin, Mbak jawab kami itu mau bukan membuat Anda mengerti tentang apa yang kamu pertanyakan Enggak, itu. Mbak, Jadi kami cek. Mbak dengar dulu. Susah Karena nih, yang Mbak- susah pintarnya yang nih Mbak Pak begini. jawab itu bukan yang saya tanya. Ini kalau pasan dulu dari Jinjin Korin soalnya. Yang tipe Iya, kayak dengar dulu. diusir kecuali dengan keadaan puasa. Percaya deh sama gua, Cak. Lu jelasin sampai bibir lu doer, sampai bibir lu monyong kayak Sunandar, Endang Sunandar juga nggak bakal ngerti ini orang. Di sini bukan mau berdebat, cuman mau tanya. Bukan mau berdebat, Bapak Tengku kita. Nih dengerin. Kenapa semuanya kok pada Dengerin. Kamu kan bertanya, kami menjawab, kami pastikan kamu ngerti jawaban kami. Kalau Itu yang dijawab, bukan mau mendebat kamu. iya kalau dijawab nggak sesuai sama pertanyaan ya pasti nggak tahu, nggak ngerti kan. Jadi Tuhan kalian itu satu atau tiga. Kamu nih aneh. Kamu bertanya kok jawabannya mau sesuai dengan pemikiran kamu. Saya tanya, siapa yang disembah orang Kristen kalau bukan Allah Tritunggal Maha Kudus? Saya tanya. Udah. Maksudnya Tritunggal Maha Kudus itu gimana, Mbak? Coba lah, agak-agak dijelasin lagi. Nanti kamu diam dulu. Tunggu Ini dia dulu. firman menjadi manusia aja nggak jelas loh. Dengar dulu, Mbak dengar dulu. Bang, Jawab bentar, sesuai Bang. pertanyaan. Bang, bentar ya. Abang nih mau tanya sama siapa? Coba lah face to face. Jangan semua ngomong, biar nggak pusing dengernya. Iya. Jawabnya cuma seorang aja. Nggak usah banyak. Saya tanya. Abang tanya sama siapa? Bilang namanya. Oke. Abang mau tanya sama siapa? Sama Al-Hayu. Udah. Al-Hayu. Oh iya, Oke. tanya. Yang lain di mute. Biar Ya, enggak biar enak frekuensinya. Iya. Tadi pertama saya sudah tanya. Berarti diulang dari awal ya, Mbak. Tuhan yang kalian sembah sebenarnya itu siapa? Apa Yesus? Allah Apa yang Yesus? Esa, Oh, bukan. Allah yang Esa yaitu Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Ya, itu sudah paham. Berarti itu menyangkut dengan Yesus apa enggak? sangat. Yesus Sangat. itu adalah Allah yang firman Allah yang mengambil rupa manusia. Ya. Jadi Yesus Berarti itu adalah sekarang- Allah. Berarti sekarang yang Tuhan oleh Kristen Yesus. Iya. Tunggu, kamu udah tahu belum yang disembah orang Kristen apa tadi? Makanya dijawab aja dulu. Iya atau bukan? Ini baru 2 pertanyaan, Bapak udah linglung, Pak. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Ya, yang ya, Esa, berarti- Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang kami Ya, berarti- sembah. Yesus Ya, itu kalau kayak gitu adalah jawabannya. firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Ya, Allah. ya. Jangan tanya lagi. Siapa yang kami sembah? Ya Ya. Allah. Jangan terlalu panjang dulu dijelasin, Pak. Mbak. Karena kalau terlalu panjang dijelasin, No, nanti semakin pusing. itu cuma 2 kalimat. Khusus amat. Udah, oke, udah, oke. Nah, sekarang yang Kristen pertuhankan adalah Yesus. Intinya kayak gitu kan? Terus Yesus itu siapa? Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah Ya, ya. sendiri yang datang ke dunia. Udah. Ya, Yesus itu Tuhan, ya kan? Yesus itu Allah. Iya, Tuhan. Jangan Bukan? lupa. Yesus itu Allah, jangan lupa. Iya, Tuhan apa bukan? Ya dia Tuhan. Ya, udah, itu udah. Berarti kalian meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Iya. Dor. dia mentok pertanyaan apa lagi? Udah aku mau nanya. Yesus itu Tuhan, Pak. Dia Allah. Yesus itu Tuhan dan Allah, Pak. Ini orang kesini nyanyi ya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu lagu yang kami nyanyikan, Pak.
Udah Nggak usah diulang-ulang nih. juga, Yesus Mas. itu Allah dan Tuhan kami. Pak, yang namanya Kristen udah pasti percaya kalau Yesus itu Tuhan, Pak. Gitu. Iya, dia bingung apa sih? Tuhan itu bicara dia penguasa atau pemilik, dia yang dihormati, itu arti kata Tuhan. Ih, Bapak ini udah dibilang Yesus itu Tuhan dan Allah kami. Bapak baca Yohanes 20 ayat 17, pengakuan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku, dia sujud menyembah kepada Yesus. Dan Yesus berkata, karena kamu melihat, kamu percaya, tapi berbagilah orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Pak. Ya ampun, jangan diulangi lagi ya. Buat nanya aja dia linglung. Ya kan, sudah jelas. Berarti Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia apa bukan? Dan Allah kami, dia pencipta kita, Pak. Kurang apa lagi? Dia pencipta manusia yang menjadi ciptaannya sendiri. Kurang apa lagi? Minta pun dibolak-balik Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya tanya satu-satu. Saya tanya satu-satu. Ya, Bang, bentar Bang. Ini pertanyaanmu bolak-balik. Orang lain nggak memahami pertanyaan inti poinnya. Ini sebenarnya bukan bolak-balik. Ini sebenarnya bukan bolak-balik. Saya bertanya dari dasar, dari awal, kan? Saya tanya dari awal, dari dasar. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Ya, udah. Nah, berarti kalau itu Tuhan yang disembahkan oleh Kristen. Dah. Berarti Yesus itu manusia apa bukan? Nah, ya, tadi udah dikasih tahu Pak. Iya, firman Pak. Allah sendiri yang jadi manusia. Jadi manusia. Astagfirullah. Dengar dulu. Jangan Pak, aku tanya dulu kau Pak. Aku uji dulu kau anak pesantren ya Pak. Coba. Udah turun. Teman-teman udah turun. Teman-teman, dia itu bukan anak pesantren. Kalau anak pesantren dia tahu untuk berbicara. Ini itu lagi. Enggak dia. Ya, silakan yang lain. Ica. Ya. Ismail dulu deh. Ismail. Aku nggak mau lama sebenarnya. Pertama dari perdebatan dari tadi ini poinnya apa dan tujuannya apa. Yang aku tahu Firman Tuhan dengan jelas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Karena itu nilai yang sangat tertinggi yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan dekat dengan Tuhan, benci sesamamu. Bukan dekat dengan Tuhan, maka kafirkan orang lain. Bukan, tapi kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Kiranya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus seperti janji firman-Nya, bahwa dari suku-suku bangsa akan datang dan duduk diam di hadapan anak domba Allah. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.